Assalamualaikum. Gimana kabar pejuang perguruan tinggi negeri 2021? Tentunya semangat dong. Insya Allah. Perkenalkan, saya Raudatul Azhar yang merupakan korban dari SNMPTN 2020, yaitu lulusan corona tahun lalu. Jadi dahulunya saya merupakan siswi yang dalam perankingan untuk keikutsertaan di SNMPTN 2020, perankingan pertama dari jurusan saya, yaitu jurusan IPA. Ada 3 jurusan yang saya minati, yaitu peternakan, ilmu kesehatan masyarakat, dan sastra Indonesia. Jadi pada SNMPTN 2020 tersebut hanya membolehkan 2 jurusan di satu universitas dan 1 jurusan di 2 universitas yang berbeda. Jadi saya mulai bingung. Kenapa? Karena 3 jurusan yang saya inginkan harus saya relakan untuk tidak diikut sertakan di SNMPTN 2020 lalu. Jadi saya memutuskan bahwa yang saya ambil di SNMPTN 2020 tersebut yaitu ilmu kesehatan masyarakat dan sastra Indonesia di Universitas Andalas. Oke, sampai pada pengumuman kelulusan dari SNMPTN 2020 tersebut, saya tidak lolos. Saya mendapatkan warna merah. Tidak seperti teman yang lain yang mendapatkan warna hijau pada pengumuman SNMPTN 2020. Oke, saya tidak lolos. Saya tidak kecewa. Hari tersebut saya masih bisa ketawa, masih bisa berlapang dada untuk menerima ketidaklulusan saya di SNMPTN 2020 tersebut. Mungkin saya tidak berjodoh di SNMPTN 2020, pikir saya saat itu. Terus berselang 2 hari adanya pengumuman SPAN PTKIN 2020. Kebetulan saya juga mendaftar di SPAN PTKIN 2020 di UIN Sunan Ampel Surabaya dan UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Awalnya saya sudah tidak lulus di SNMPTN 2020. 2 hari setelah itu juga pengumuman SPAN PTKIN 2020. Ketika pengumuman, saya sudah ada rasa harap untuk diterima di SPAN PTKIN 2020 dan ternyata lagi dan lagi saya dinyatakan tidak lulus. Oke. Sebelumnya saya sudah menerima dengan lapang dada, tidak keterima di SNMPTN 2020. Di SPAN PTKIN juga tidak keterima. Mulai tuh rasa kecewa. Ditambah lagi tetangga sekitar, teman-teman sekitar juga menanyakan, "Hei, kamu kenapa nggak lolos itu? Kenapa nggak bisa lolos itu? Kamu kan pintar, kamu kan juara di sekolah." Terus pikir hati, nggak semua orang yang pintar bisa lolos di situ, Bu, teman-teman, gitu. Tapi di dalam hati sih berkata seperti itu, karena saya tuh tidak ingin meladeni orang-orang yang hanya membuat kecewa diri saya sendiri, gitu. Oke, sudah 2 jalur yang saya ikuti. Lalu karena kemarin corona, jadi ada tuh pembukaan seleksi SBMPN untuk di Politeknik. Jadi saya juga mencoba untuk SBMPN. Saya ambil di Politeknik Negeri Padang 1 dan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh 1. Terus pada pengumuman, kita langsung pengumuman aja ya. Pada pengumuman sudah ada rasa-rasa cemas, takut tidak lolos lagi. Ternyata udah 3 kali, bayangkan, udah 3 kali mengikuti jalur untuk masuk perguruan tinggi negeri,
tidak lolos ketiga kalinya. Nih SBMPN waktu itu nih, kertas SBMPN 2020 ini sudah saya remuk. Saya sudah remuk karena sudah kecewa. Ditambah lagi tetangga sekitar, teman sekitar yang bertanya, "Hai, kenapa kamu nggak lolos? Kuliah di mana? Jurusan apa?" Ya saya nggak bisa jawab. Kuliahnya di mana, jurusan apa, karena belum ada satupun seleksi yang saya ikuti jebol. Udah 3. Dan kebetulan pengumuman SBMPN ini 4 hari sebelum saya UTBK SBMPTN 2020. Udah down. Semangat belajar untuk UTBK-nya udah rendah banget. Oke lah, saya sudah sempat berpikir diterima nggak diterima, ya udahlah, diikhlasin aja. Itu kalimat dari mulut, tapi di hati tidak rela kan udah 3 kali tuh. Terus tibalah saatnya di UTBK SBMPTN 2020 saya mengambil jurusan peternakan dan sastra Indonesia. Kan awalnya tadi saya ada 3 jurusan, ilmu kesehatan masyarakat, sastra Indonesia, dan peternakan. Jadi awalnya SNPTN 2020 peternakan yang tidak saya ikut sertakan, saya ikut sertakan di SBMPTN dan diletakkan di pilihan pertama. Dan keluarga sangat mendukung, sangat support ambil jurusan yang saya ambil pada SBMPTN 2020. Tetapi ketika ujian di Universitas Andalas ada sedikit kendala gimana ya, 20 detik terakhir UTBK ada 4 soal bahasa Inggris yang belum saya baca, belum sempat saya baca karena waktunya mepet gitu. Terus ketika lihat waktu yang hanya tinggal 20 detik tersebut, ya Allah, air mata sudah berlinang, sudah menangis di dalam ruangan tersebut. Ya Allah, ini kenapa waktunya tinggal sedikit, masih bisa jawab enggak gitu. Terus karena waktu mepet tersebut, klik aja, karena ujian kan pilihan ganda, jadi klik aja. Terus udah nangis tuh, udah keluar dari ruangan ujian, terus telepon kakak yang menemani ujian kan. Terus kedengaran nangis oleh kakak tuh. Gini katanya, kenapa nangis? Takut ya di situ sendirian, nggak ada teman ya gitu. Bukan, nggak terjawab 4 soal gitu karena waktu yang tidak mencukupi. Jadi pikiran udah kemana-mana. Terus sudah sampai berpikiran, ya Allah, ini udah tes atau jalur masuk yang keempat kalinya yang saya ikuti. Apakah ini tidak jebol lagi, tidak lolos lagi? Jadi di mana saya akan kuliah? Saya memang akan kuliah, saya memang niat kuliah. Sudah berpikiran pasrah. Tetapi keluarga sangat support dan meyakinkan bahwa insya Allah lulus di UNAN, nggak di UNAN, pokoknya kamu lulus di UNAN, kata mama kan. Tetapi belum begitu yakin. Terus udah cari-cari perguruan tinggi swasta jikalau SBMPTN ini tidak lulus juga. Sudah diomongin ke orang tua, Bah, kalau tidak lulus di SBMPTN 2020, saya akan ambil di Universitas Bung Hatta dengan jurusan sastra Indonesia. Terus mama langsung membantah, enggak, kamu enggak bakal di Universitas Bung Hatta, biayanya mahal, itu swasta. Kamu bakal di UNAN.
pasti kamu bakal di UNAN. Oke, ini hati udah semangat, udah yakin dong bakal lulus di UNAN. Terus kebetulan kakak ipar pun juga support, sangat support gitu. Gini katanya, kan kemarin ambil jurusan peternakan dan sastra Indonesia kan, peternakan di pilihan 1 kan, kata dia kan, kata kakak ipar tuh kan. Terus iya kak gitu, pasti itu lulus, peternakan lulus, kamu lulus di peternakan UNAN katanya kan. Karena semangat dari keluarga, support dari keluarga tinggi, ya yakin dong, udah mulai yakin. Sampai nazar gitu, seandainya lulus di UTBK, nazar gitu. Oke. Terus tibalah saatnya pengumuman hasil seleksi SBMPTN tersebut. Tanggal berapa ya, lupa. 14 Agustus 2020. Pengumuman jam 3 sore. Tetapi jam 3 sore tersebut saya tidur dulu, nggak mau buka LTMPT. Takut kecewa lagi karena sudah sebelumnya 3 kali tidak jebol kan. Jam 6 sore saya memberanikan diri untuk membuka hasil pengumuman SBMPTN tersebut, karena saya melihat snap WA teman-teman saya yang sebelumnya tidak jebol di SNPTN ataupun jalur lainnya sudah jebol di UTBK. Jadi saya memberanikan diri untuk membuka tersebut, dan akhirnya alhamdulillah saya dinyatakan lulus di Universitas Andalas dengan jurusan peternakan. Alhamdulillah banget, terharu banget. Ya, terharu karena udah masuk ke 4 kalinya saya mengikuti jalur untuk masuk ke perguruan tinggi baru jebol gitu. Awalnya tidak percaya jebol di UNAN. Terus lari dari kamar ke kamar kakak, terus buat ngeyakinin kan, kak ini beneran nih, ini lulus di UNAN dengan jurusan peternakan gitu. Udah nangis terharu. Terus dia baca kan, iya betul lulus. Terus sujud syukur dong, udah bahagia banget. Alhamdulillah akhirnya bisa menjawab pertanyaan dari tetangga, kuliah di mana, jurusan apa gitu kan. Sebelumnya nggak bisa ngejawab karena belum lulus. Jadi udah, wah, perjuangan sebelumnya tuh ya Allah, masya Allah, Allah kasih perjuangan yang membuat saya betul-betul memperjuangkan sesuatu tanpa lelah gitu. Jadi buat adik-adik para pejuang PTN 2021, jangan patah semangat, harus semangat selalu, pokoknya harus semangat. Intinya apapun yang akan didapat berarti itu hasil dari usaha selama ini. Selagi ada kemauan pasti ada jalan. Pokoknya kalian semangat, jangan pantang menyerah. Oke? Itulah cerita dari saya dalam mencapai titik saat ini. Alhamdulillah saya sudah semester 2 di Universitas Andalas dengan jurusan peternakan. Ya sih, walaupun kuliahnya kuliah online, belum pernah kuliah di gedung. Memang belum pernah kuliah di gedung karena ya tadi bilang corona kan. Jadi belum temu sama teman-teman. Ya nggak apa-apa, yang penting sudah keterima di Universitas Andalas, kampus impian sejak awal. Masya Allah, Allah mengabulkan doa ya. Sekian, bye bye, assalamualaikum.